"Mikaira, berhenti. Kau menyiksa anak yang tidak bersalah," kata Samuel namun masih mengejar. "Saya tidak akan berhenti sebelum Anda pergi menjauh dari saya." "Tapi aku tidak bisa melakukan itu." Samuel menimpali dengan santai mensejajari langkah kaki Mikaira. "Kenapa Anda begitu memaksa sih? Pergi sana, jangan sok kenal dengan saya." Tersenyum senang, Samuel menatap wajah merah Mikaira akibat emosi. "Aku sudah mengenalmu, Mikaira. Dari mananya aku yang sok kenal?" "Tapi saya tidak mau mengenal Anda. Sudah puas. Pergi sana." Dengan perasaan kesal, Mikaira menggerakkan telapak tangan seakan mengusir ayam yang nyolong nasi. Samuel menangkap tangan Mikaira seiring langkah kaki mereka bertiga terhenti tepat di sebuah pintu bercat hitam. "Hei!" geram Mikaira hendak menarik tangannya. Namun dengan gerakan cepat Samuel menggenggam erat jemari tangan Mikaira membuat gadis itu tidak bisa lolos kabur. "Bu dokter, Pak dokter, maaf, saya permisi dulu," pamit Resa melangkah pelan menyelinap kabur dari mereka berdua. Resa tunggu," ucap Mikaira yang tidak digubris Resa sudah berlalu pergi. Dia malah kabur," gumamnya lalu beralih menatap kesal pada pria di hadapannya. "Lepas, gak mau tuh. Gila, lepasin." Mikaira mengibaskan sekuat tenaga tangannya dari genggaman Samuel, namun tetap saja genggaman itu terlalu kuat. "Aku ingin berbicara dulu denganmu. Dari tadi juga kau kan sedang bicara," geram Mikaira masih berusaha melepaskan diri. Samuel semakin memperketat genggamannya agar gadis itu semakin kesusahan untuk melepaskan diri. "Ini penting. Aku ingin bertanya. Apa sih yang mau kamu katakan? Tidak ada yang perlu kita bicarakan juga. Jadi cepat lepaskan." "Mikaira!" Suara Samuel sedikit meninggi menarik gadis itu sehingga Mikaira tersentak kaget dan terpaku diam. Hembusan napas pelan keluar dari mulut Samuel. "Maaf, aku membuatmu terkejut. Tapi aku perlu berbicara denganmu." Akhirnya Mikaira nyerah untuk berontak. Dia menatap pria jangkung itu dengan tatapan tegas. "Baiklah, silahkan bicara, tapi lepaskan dulu tangan saya." Samuel melirik genggamannya. "Tidak mau, kau bisa saja kabur lagi." "Tidak akan, jadi lepaskan." "Tidak mau," kekeh Samuel. "Kau..." Lagi-lagi ucapan Mikaira tercekat menahan amarahnya. Dia lirikan bola mata ke sekitar yang ternyata saat ini mereka berdua sedang jadi pusat perhatian oleh orang-orang yang lewat dan beberapa perawat saling berbisik menonton. Sial. Aku jadi tontonan. Dasar orang gila aneh, nyebelin." Batin Mikaira mengumpat sebal. Hembusan napas kasar penuh kekesalan keluar dari mulut Mikaira. "Baiklah, kita bicara di dalam ruangan saya. Jadi sekarang lepaskan tangan saya." Senyuman terulas di bibir Samuel mengangguk tipis. "Itu lebih bagus. Mari ke ruanganmu," ajaknya semangat melangkahkan kaki masih menggandeng tangan Mikaira. "Hei, saya bilang lepaskan tangan saya." Mikaira terpaksa mengikuti langkah kaki Samuel sedikit terseret. "Aku akan melepaskanmu setelah sampai di ruanganmu," kata Samuel diakhiri senyuman di bibir merahnya. "Jika kau tidak melepaskan tangan saya tidak akan mau berbicara dengan Anda," ancam Mikaira menarik tangannya namun masih tidak bisa lepas dari genggaman. Samuel mempererat genggaman dan menatap. "Kalau begitu, aku tidak akan pernah melepaskan tangan ini." Orang sinting gila. Kalau saja bukan di rumah sakit, sudah ku tendang dan gigit dia. Sabar, Cak. Hadapi orang gila memang harus penuh kesabaran. Turuti saja dulu deh kemauannya. Dumulan kekesalan di hati Mikaira merutuki punggung tegap pria di hadapannya. Samuel yang melihat ekspresi wajah Mikaira berubah-ubah terlihat jelas gadis itu sedang menyumpahi dirinya. Dia tersenyum menahan diri agar tidak tertawa. Nah, sudah sampai. Langkah kaki keduanya terhenti tepat di sebuah pintu tunggal. Dari mana Anda bisa tahu ini ruangan saya?" tanya Mikaira sambil memutar kenop pintu dan membuka pintu ruangan tersebut hingga terbuka lebar.
Kedua orang tersebut memasuki ruangan yang kosong itu. Tidak ada yang tidak aku ketahui jika aku menginginkannya, termasuk menemukanmu itu adalah hal mudah bagiku, Mikaira. Pintu ruangan tersebut tertutup rapat. Dasar penguntit. Mikaira menggoyangkan tangannya yang masih digenggam Samuel. Sekarang sudah bisa lepaskan tangan saya. Samuel melirik genggaman tangan itu. Dengan enggan dia akhirnya melepaskan genggamannya di tangan Mikaira. Padahal aku masih ingin memegang tanganmu. Dih, saya yang sangat keberatan. Ketus Mikaira mengusap tangan yang terasa sakit dan memerah bekas pegangan Samuel. Kemudian dia melangkah memasuki area meja dan duduk di kursi. Meski keberatan, aku akan tetap menggenggammu, Mikaira. Ucap Samuel menatap penuh arti. Mikaira menghembuskan napas kasar dan melepaskan tas selempang meletakkannya ke atas meja. Silahkan duduk. 10 menit saya beri waktu untuk Anda berbicara. Saya harus segera bertugas menangani pasien saya. Dengan patuh Samuel mengambil duduk di kursi yang biasa diduduki pasien. Dia menghadap langsung pada Mikaira. Singkat sekali, aku masih ingin berlama-lama melihatmu. 9 menit, ucap Mikaira mulai menyetel stopwatch di ponsel. Membuat Samuel tersenyum dan sedetik kemudian raut wajahnya berubah serius. Baiklah, baiklah. Aku akan langsung bertanya ke intinya. Mikaira, apa kau yang meminta membatalkan perjodohan kita? Mendengar pertanyaan itu seketika Mikaira menatap pria di hadapannya terdiam sejenak. Sepertinya papa sudah bertindak ya, batinnya. Dia tersenyum menanggapi ucapan Samuel. Kalau iya, kenapa? Ternyata benar itu permintaanmu. Tapi meskipun begitu, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja, Mikaira. Aku tidak menyetujui pembatalan perjodohan ini. Tatapan Samuel yang selalu tenang dan cerah kini berubah serius bertekad, membuat Mikaira tertegun terselip sedikit rasa takut dalam hatinya. Dengan pria di hadapannya itu, saya dengar dari papa saya, Anda itu berasal dari keluarga terhormat. Penampilan Anda juga sangat menarik seperti model. Dan pekerjaan Anda pun sudah mapan. Pasti banyak wanita di luar sana yang akan dengan sukarela menawarkan diri untuk dilamar oleh Anda. Atau bahkan mereka mengantri untuk menjadi istri Anda. Sedangkan saya hanya wanita biasa dari keluarga biasa. Jadi sebaiknya Anda pilihlah dari sekian banyaknya wanita luar biasa yang mengantri itu saja. Senyuman terulas di bibir Samuel menegakkan punggung dengan sebelah tangan diletakkan di atas meja. Dia menatap lekat pada garis di hadapannya. Tapi kau bukan salah satu dari wanita yang mengantri itu. Dan aku hanya menginginkan wanita biasa dari keluarga biasa ini. Ya Tuhan, orang ini gigih banget sih. Aku harus bagaimana ngomongnya? Batin Mikaira menjerit geregetan. Tangannya meremet jengkel di atas pangkuannya. Dia menghembuskan napas pelan membuang unek-unek kekesalan yang tertahan. Tapi saya tidak mau sama Anda. Dan aku akan tetap berusaha agar kamu berkata mau. Balas Samuel tersirat keseriusan. Saya tidak akan pernah merubah keputusan saya. Jadi tolong jangan berusaha apapun. Karena itu akan sia-sia. Kenapa kamu begitu yakin tidak akan berubah pikiran? Tidak akan ada yang tahu akhirnya, bukan? Samuel masih kekeh dengan tekadnya. Sejenak Mikaira memejamkan mata menetralkan emosi agar tetap tenang. Dia kembali menghembuskan napas pelan. Tentu saja saya sangat yakin, karena saya tidak tertarik sama sekali pada Anda. Dan juga di hati saya sudah ada orang lain yang menempatinya. Seketika Samuel tertegun menatap gadis itu tak terbaca. Kamu, apa kau sudah memiliki kekasih? Yang dibalas senyuman dari Mikaira sebagai jawaban antara iya dan tidak. Tidak, tidak mungkin. Ayah bilang kau tidak pernah berpacaran. Ketidakpercayaan Samuel menyangkal. Mikaira melirik layar ponsel yang sudah menunjukkan waktu telah habis. Sudah 10 menit, silahkan Anda keluar, karena saya akan bekerja. Jawab aku dulu, kau pasti berbohong untuk menghindari perjodohan ini. Mikaira tetap tersenyum menunjuk pintu keluar. Pak dokter, pasien saya sudah menunggu lama untuk diperiksa. Anda juga seorang dokter yang tidak akan meninggalkan kewajibannya, bukan?
Jadi, saya mohon, silahkan keluar. Saya harus menangani pasien saya yang sudah mengantri. Samuel terdiam sejenak menghembuskan napas pelan. Dengan enggan dia beranjak berdiri menatap Mekaira tak terbaca. Aku akan datang lagi. Dan ingat, aku tidak menerima pembatalan perjodohan kita. Terserah Anda saja, karena itu tidak akan merubah apapun, jawab Mekaira melirik daun pintu. Aku yakin, kau hanya membuat alasan palsu saja. Gumam Samuel yang akhirnya melangkah keluar ruangan meninggalkan Mekaira sendirian di sana. Seperginya Samuel, tubuh Mekaira langsung ambruk di atas kursi. Dia membuang napas kasar. Dasar. Kenapa aku harus bertemu orang aneh seperti dia sih? Nyebelin, ganggu sekali. Dumelan Mekaira perasaannya merasa kesal dan sebal. Bersamaan itu Reza memasuki ruangan membawa setumpuk berkas di atas kedua tangan. Dia meletakkan berkas tersebut lalu menatap Mekaira dengan tatapan kagum terselip takjub. Sadar akan tatapan Reza, alis Mekaira berkerut tanya, "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Reza tersenyum mendekat. "Dokter hebat sekali ya." "Hebat?" Tadi kan dokter Samuel Zaklin, anak tunggal pemilik rumah sakit ini, sekaligus dokter tampan muda yang mendapatkan gelar spesialis jantung terhebat di negara ini. Terus, timpal Mekaira acuh tak acuh sambil mengambil salah satu berkas dari tumpukan berkas lain. Kok dokter biasa saja sih? Padahal banyak gadis tergila-gila ingin mendekatinya. Termasuk kamu. Reza nyengir cengengesan. Saya masih tahu diri kok dok. Karena meskipun saya ingin dekat dengannya itu sangat mustahil bagi saya. Jadi cukup menjadi pengagumnya saja saya sudah merasa senang. Gumam Mekaira menimpali dengan malas membahas pria bernama Samuel. Tapi beda dengan dokter. Sepertinya dokter Samuel tertarik pada dokter. Buktinya beliau sampai datang ke bagian gedung ini hanya untuk dokter. Seketika ucapan Reza terhenti saat tatapan melotot sebagai peringatan dari Mekaira. "Reza." Iya dok." Cicit Reza merasa telah salah bicara. Jangan mengurusi urusan pribadi orang lain. Itu membuang waktu. Jadi sebaiknya sekarang urus dulu urusan yang lebih penting. Pasien di luar pasti sudah banyak menunggu, bukan? Peringatan Mekaira melirik ketumpukan berkas data pasien yang akan berkonsultasi. "Oh, maaf dok, saya akan segera bertugas lagi." Segera Reza beranjak pergi keluar ruangan, meninggalkan Mekaira yang mendesah berat kembali fokus membaca berkas data pasien. Benar-benar deh, mulai sekarang hari-hari bekerjaku tidak akan tenang lagi. Bacaan Mekaira terhenti saat mengingat kembali apa yang diucapkan Reza tadi. Jadi dia anak pemilik rumah sakit ini. Kalau dia sekaya dan dari keluarga hebat begitu, kenapa dia menolak pembatalan perjodohanku ya? Yang secara aku ini kan hanya anak remahan tak punya kelebihan dan harta apapun. Padahal pasti banyak sekali wanita-wanita cantik di sana yang mengejarnya. Tahu deh, bikin pusing mikirin orang aneh itu. Serah dia aja lah, toh palingan dia hanya main-main saja. Ocehan Mekaira lalu beranjak berdiri memakai jas putih kedokteran dan mengalungkan stetoskop ke leher. Dia bersiap bertugas.